Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Saya mendengar cerita dari seorang jemaat. Suatu kali anaknya nyeletuk dan berkomentar, "Pi, enak ya jadi mami ya, kerjaannya santai." Kemudian si papinya menjawab, "Kok kamu bisa bilang begitu kalau mami santai? Tuh lihat, mami enak-enakan cuma tiduran di sofa, nidurin dedek. Kita lihat, saya sekolah, papi kerja sampai malam, mami cuma main terus sama adik." Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang menjadi penilaian si anak kecil ini? Mungkin dia hanya menilai sebatas persepsi, sesuai dengan kapasitasnya menilai segala sesuatu di sekitarnya. Dia sama sekali belum memahami bahwa maminya begitu sibuk harus mengurus semua keperluan rumah tangga, menyiapkan seragam sekolahnya, memasak buat dia, mempersiapkan segala sesuatu, membersihkan rumah dan macam-macam. Tapi anak ini cuma memahami bahwa dialah yang paling sibuk dan papanya. Karena di mata dia yang sibuk adalah sekolah di hadapan laptop, dan papanya juga bekerja di rumah dengan menggunakan laptop. Itu kerja, dan yang lain dianggap santai. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kalau kita terlalu banyak melakukan kesibukan, maka seringkali kita menilai orang santai, nggak sibuk. Kalau kita merasa sudah melakukan banyak, maka kita akan cenderung menilai orang lain belum melakukan banyak. Contoh ketika Marta dengan berjerih lelah mempersiapkan, memasak, mengolah makanan untuk Tuhan Yesus, dia mulai menilai bahwa Maria tidak seperti dia. Inilah kecenderungan kita. Kita punya pandangan diri kita sendiri, dan itu kita pakai untuk menilai orang lain, tanpa melihat kepentingan orang lain, tanpa melihat keberadaan orang lain, tanpa melihat pergumulan dan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Kita merasa yang sudah benar, kita merasa yang sudah melakukan banyak hal, dan orang lain belum benar dan belum melakukan banyak hal. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa mengingatkan kita bersama. Di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai yang kelima. Filipi 2 ayat 4 dan yang kelima. "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Paulus mengingatkan jemaat Filipi, dan firman Tuhan sore hari ini juga mengingatkan, janganlah kita fokus untuk memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Apa yang kita anggap penting, itu yang kita blow up, itu yang kita pakai untuk menilai orang lain, tanpa kita peduli dengan apa yang dianggap penting atau yang menjadi kepentingan orang lain. Dan Paulus menambahkan, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu juga ada pada diri kita. Apa perasaan dan pikiran Yesus? Kasih, kelemah lembutan, penyayang, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang terlebih, ada penyangkalan diri yang luar biasa dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Paulus ingin mengajak kita untuk menyangkal diri kita. Menyangkal dari apa? Dari kesombongan kita. Menyangkal dari apa? Menilai orang lain berdasarkan kepentingan kita semata. Dengan begitu, maka kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain akan lebih baik, lebih serasi, lebih harmonis. Dan itulah yang diharapkan oleh Paulus, supaya jemaat di Filipi hidup di dalam kasih ketika memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan menaruh perasaan dan pikiran Kristus. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan memotivasi kita untuk hidup di dalam kasih. Selamat bersekutu, selamat menikmati kehidupan di dalam kasih. Tuhan memberkati.